kasus kebocoran data pribadi kerap berulang. Penipuan resi JNT itu Pak, yang Betul, orang betul. disuruh untuk download sebuah aplikasi attachment yang dilampirkan. Data kependudukan yang bocor, datanya valid, jadi ini bukan data palsu atau apa. Tiap hari, kita berbagi data pribadi di internet, mulai dari belanja online, mengisi survei, hingga menggunakan media sosial. Tapi, apakah kamu tahu bahwa data pribadi adalah aset berharga yang bisa disalahgunakan jika tidak dijaga? Data pribadi adalah identitasmu. Apa sebenarnya data pribadi? Mengapa begitu penting? Dan bagaimana cara melindunginya? Yuk kita bahas. Apa itu data pribadi dan kenapa penting? Data pribadi adalah informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Contohnya, nama, alamat, nomor telepon, atau bahkan kebiasaan online, seperti riwayat pencarian. Di era digital ini, data pribadi punya nilai ekonomi yang sangat besar. Data pribadi bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Informasi dasar seperti nama, tanggal lahir, nomor KTP, data keuangan, rekening bank, nomor kartu kredit, data digital, lokasi GPS, aktivitas media sosial, dan riwayat belanja online. Data ini sering kali dikumpulkan tanpa kita sadari saat menggunakan aplikasi atau layanan digital. Bahaya penyalahgunaan data pribadi. Risiko terbesar dari data pribadi yang tidak terlindungi adalah penyalahgunaan. Salah satunya adalah phishing, di mana penipu mencoba mencuri informasi pribadimu dengan email atau pesan palsu. Data yang bocor seringkali dijual di pasar gelap dan bisa digunakan untuk pencurian identitas, membuka akun palsu atas nama korban, penipuan finansial, menguras rekening atau menggunakan kartu kredit, pemerasan digital, meminta uang tebusan untuk tidak menyebarkan informasi sensitif. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga secara psikologis. Undang-undang dan hak konsumen di Indonesia. Indonesia kini memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, melindungi privasi, dan meminta penghapusan data jika diperlukan. Sebagai konsumen, kamu berhak untuk mengetahui tujuan pengumpulan data, menolak pengumpulan data yang tidak relevan, dan meminta penghapusan data pribadi. Ini adalah langkah besar untuk melindungi konsumen di era digital. Kasus penyalahgunaan data pribadi. Kasus penyalahgunaan data sering terjadi. Contohnya, kebocoran data pelanggan sebuah e-commerce besar yang menyebabkan ribuan orang menjadi korban pencurian identitas. Dampaknya meluas. Reputasi perusahaan bisa hancur, konsumen kehilangan kepercayaan, dan korban harus berjuang untuk memulihkan identitas mereka. Tips melindungi data pribadi. Berikut langkah-langkah sederhana untuk melindungi data pribadimu. Baca syarat dan ketentuan. Jangan asal klik setuju. Gunakan kata sandi yang kuat. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Aktifkan autentifikasi 2 faktor. Ini adalah langkah tambahan untuk keamanan. Hindari menggunakan Wi-Fi publik untuk transaksi penting. Wi-Fi publik rentan terhadap peretasan. Selalu periksa izin aplikasi yang kamu gunakan. Jangan izinkan akses ke data yang tidak relevan. Aksi bersama untuk dunia digital yang aman. Melindungi data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Jangan ragu untuk berkata tidak jika ada permintaan data yang mencurigakan. Selalu berpikir kritis sebelum membagikan informasi pribadi. Ayo mulai dari diri sendiri, edukasi teman-temanmu, ajak keluarga untuk lebih peduli, dan jadilah bagian dari komunitas yang melindungi privasi digital. Data pribadi adalah hak yang harus dijaga. Jadilah pengguna digital yang cerdas dan bijak. Kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih aman dan terpercaya.